Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengenai perlombaan anak-anak Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Dan kiranya Roh Kudus menghidupkan firman-Nya. Pengertian kita bertambah-tambah. Kita disegarkan. Dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mempunyai maksud yang indah dalam kita. Dan Tuhan tidak mau panggilannya itu gagal dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak mau pengorbanan yang diberikan Tuhan bagi kita itu menjadi sia-sia. Tuhan tidak mau korban darahnya yang mahal itu sia-sia. Oleh sebab itu Roh Kudus memimpinkan kita pada segala kebenaran. Dan kalau kita, saudaraku, mengeraskan hati dan tidak mau masuk dalam kesucian Tuhan, maka disiplin daripada Tuhan akan berlaku bagi kita. Jadi semua anak-anak Tuhan berlomba. Perlombaan ini saudaraku bukan pada hari Minggu saja. Perlombaan ini setiap hari dan sepanjang umur kita sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan. Perlombaan ini membawa damai kepada kita. Semua kita harus berlomba. Bahkan firman Tuhan berkata kita berlomba dengan tekun, berlari dengan tekun. Seolah-olah kita ini berada dalam satu stadion di mana orang-orang mengelilingi kita dan menonton kita. Firman Tuhan berkata yang menonton kita dalam perlombaan rohani kita itu sebagai awan rupanya. Siapakah mereka ini? Mereka ini tidak lain daripada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, nabi-nabi Tuhan, alat-alat Tuhan yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Mereka juga telah melaksanakan perlombaan mereka dengan baik. Mereka telah berlari dengan baik, dengan tekun. Mereka telah menyangkal diri mereka. Mereka telah mengerjakan pelayanan yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Dan mereka telah menang. Mereka berharap supaya kita juga menang. Mereka berharap supaya semua anak-anak Tuhan menang. Menang dalam perlombaan ini. Menang dalam perlombaan ini. Perlombaan maksudnya di sini, saudaraku, bukan lomba lari. Ini hanya gambaran. Menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya berlomba itu. Saudaraku, berlomba. Yaitu bersungguh-sungguh berlari. Berlari untuk apa? Berlari untuk bertumbuh dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi orang-orang rohani. Saya yakin Paulus telah menang. Dalam suratnya Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan akhirnya mahkota kemuliaan telah tersedia bagiku. Dan bukan hanya bagiku saja, tapi bagi setiap orang yang sangat merindukan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Terlebih pada akhir zaman ini, biarlah kita semua sangat merindukan kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan kedua kali, kita hidup benar dalam Tuhan. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan kedua kali, kita hidup suci. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan kedua kali, kita menyangkal diri, mengangkat salib. Kita meninggalkan semua dosa. Kita menolak semua dosa. Kita menanggalkan semua beban yang merintangi kita untuk berlomba, yang merintangi kita untuk berlari dengan cepat. Saudara, Tuhan menghendaki kita menang. Paulus telah menang. Dan dia berkata, mahkota kemuliaan tersedia bagiku. Tetapi juga bagi setiap orang yang rindu akan kedatangan Tuhan kedua kali. Inilah pengharapan orang Kristen. Yesus akan datang kedua kali. Di mana nanti kita terangkat berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah awan-awan. Tetapi biarlah kita pastikan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ikut terangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ini hanya bisa terjadi kalau kita hidup benar, hidup suci dalam Roh Kudus. Menolak semua dosa dan berlomba dan bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan menghendaki anak-anaknya bertumbuh. Pada waktu kita lahir baru, kita bayi-bayi rohani. Tetapi Tuhan tidak menghendaki bayi-bayi rohani, tetap bayi-bayi rohani. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, sesudah kamu berdamai di sini, rindulah, makanlah, minumlah susu yang sejati. Yaitu firman Tuhan yang murni, sejati. Tidak dicampur dengan pendapat manusia, falsafah dunia ini. Yang olehnya kamu bertumbuh dengan baik, menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Nah,
Apa kita berbuat supaya menang? Firman Tuhan tadi mengatakan, tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Pertama, tanggalkan beban. Kemudian tanggalkan dosa. Rupanya beban dan dosa ini dibedakan. Nggak sama. Kenapa beban duluan dituliskan baru dosa? Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Seorang pelari berlomba, saudaraku. Dia mau memakai pakaian yang seringan-ringannya, sepatu yang seringan-ringannya. Dia kan tidak pernah mau membawa beban 1 kilo untuk berlari supaya menang. Tidak. Dia tidak mau bawa beban. Firman Tuhan juga berkata, tanggalkan beban. Sepatu seringan-ringannya. Nah, beban. Nah, sekarang beban itu apa sih? Beban dalam perumahan itu apa? Apa besi sekilo? Bukan. Saudaraku, buangkan semua beban. Pakaian seringan-ringannya. Dan fit pakaian itu. Ya, yang layaklah pakaian itu. Jangan pula kita berlari, saudaraku, pakai sarung. Saudaraku, kelepak. Nggak bisa menang, saudara. Ya, jadi berlari dengan seringan-ringannya. Ya, apakah beban rohani anak-anak Tuhan yang menghalangi dia berlomba? Satu, hidup yang tidak teratur. Bangunnya suka hati, tidurnya suka hati. Jam berdoanya suka hatinya, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang gak berdoa. Ini hidup rohani yang tidak teratur. Rasanya dia bisa santai dengan begitu, tetapi rohaninya gak santai, saudara, gak damai. Mari disiplin diri kita, amin. Jadi hidup dengan teratur, ya, hidup, ya, dengan teratur, saudaraku, ya. Miliki penyangkalan diri. Siapa mau mengikut aku, firman Tuhan berkata, dia harus menyangkal dirinya. Sebenarnya tubuh ini mau tidur, tapi Roh Kudus berkata mau berdoa. Sangkal diri, masuk dalam doa, itu membawa saudara kepada kemenangan.